Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya lepas tengah malam di sini sebelum gua istirahat, gua akan jadi terkait dengan pertandingan Manchester United di Piala FA, yang sebenarnya akan berlangsung hari Senin malam waktu Eropa di sini, atau mungkin hari Selasa dini hari di Indonesia ya. Ternyata konferensi persnya sudah berlangsung tadi. Dan ya terkait dengan pertandingan menghadapi Wigan ya. Dan ada beberapa informasi menarik seperti biasa akan gue sampaikan di sini, terkait dengan banyak hal ya, termasuk juga pemain dan Ineos. Nah, oke, langsung aja. Sumbernya seperti biasa gue ambil dari Manchester Evening News. Erik ten Hag mengkonfirmasi kalau 3 pemain ya sudah diperpanjang kontraknya karena Manchester United mengaktifasi 1 tahun perpanjangan secara otomatis, yaitu adalah Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof dan juga Hannibal Mejbri. Sementara Ravel Varane dan juga Anthony Martial, Erik ten Hag sedang melakukan, atau Manchester United sedang melakukan pembicaraan. Nah, ini menarik ya, karena Ravel Varane dan juga Anthony Martial kontraknya sama-sama akan berakhir musim panas ini, tahun ini 2024 ya, bulan Juni Juli mereka akan berakhir di Manchester United. Tapi ada pembicaraan nih. Nah, ini apa yang dibicarakan nanti mungkin akan gue bahas di konten selanjutnya. Dan Erik ten Hag ternyata mengatakan kalau dia sudah menjumpai atau sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe. Wow, ini sudah dikonfirmasi kalau Erik ten Hag ternyata sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe, dan yang dikatakan adalah sangat positif. Saya harus berkata, sangat positif. Kita mengadakan pertemuan yang sangat panjang, berjam-jam kita duduk bersama. Ada banyak permasalahan di mana situasinya kita berada pada posisi yang sama. Sangat positif dari kedua sisi. Saya bisa berkata kalau meeting tersebut sangat membangun ya, sangat konstruktif. Dan kita secara bersama-sama ini ya melihat ke depan untuk bekerja secara bersama. Ini menurut gua hal yang penting. Jadi disebutkan kalau kemarin ya kan, Sir Jim Ratcliffe ini sudah ke Old Trafford, menemui beberapa pihak, dan dijadwalkan juga akan bertemu dengan Erik ten Hag. Dan di konferensi pers ini Erik ten Hag terkait dengan pertandingan menghadapi Wigan di FA Cup, Erik ten Hag mengkonfirmasi kalau sudah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe, di mana Erik ten Hag menyebutkan pertemuannya sangat positif, sangat konstruktif. Ada beberapa masalah di mana situasinya mereka ini memiliki pendapat yang sama dalam pandangan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah apa saja ya? Menurut gua masalah yang membuat Manchester United sampai dengan saat ini belum bisa berperforma, belum bisa mendapatkan hasil pertandingan yang positif, yang bagus. Manchester United juga jeblok jika dibandingkan dengan musim lalu. Hal-hal menurut gua ya, ini asumsi gua secara dengan amatiran terkait dengan cedera pemain, absen pemain. Kenapa bisa banyak cedera? Kenapa dari awal musim banyak sekali yang absen? Lalu juga bagaimana sistem rekrutmen di Manchester United? Erik ten Hag tentu saja juga memiliki pandangan tersendiri terkait dengan rekrutmen, melepas pemain, mendatangkan pemain. Kenapa bisa lepas? Kenapa bisa datang? Kenapa yang datang si A, si B, si C? Bagaimana cara mendatangkannya? Berapa didatangkannya? Hal-hal seperti ini kan sangat terkait ya dengan situasi di Manchester United saat ini. Dan gue sering katakan pihak dari Ineos, dan ini juga yang ditulis di The Athletic kalau tidak salah, situasinya saat ini mereka ini melihat, mendengar dan belajar. Artinya mereka menganalisa dan ini dilakukan dengan semua pihak, termasuk juga dengan Erik ten Hag. Apakah ini menjamin kalau Erik ten Hag akan selamat ya, katakanlah demikian ya, bisa jadi. Namun hal juga sangat dinamis menurut gua. Pastinya tidak ada cek kosong yang diberikan kepada Erik ten Hag dari Ineos, tapi Ineos juga butuh tahu dari pandangan seorang manajer Manchester United, di mana musim lalu dia berhasil membawa Manchester United ke 2 final, satu trofi, dan melangkah gagah menurut gua di Eropa, bahkan finish di 3 besar.
lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Namun musim ini ya tidak demikian. Manchester United tersyok-syok menurut gue. Namun dalam perjalanan proses tidak selalu semuanya ini manisnya saja. Ada juga pahit-pahitnya. Musim lalu kebetulan pahitnya tidak begitu banyak. Musim ini ternyata lebih banyak nih pahitnya daripada manisnya. Tapi menurut gue sekali lagi ini merupakan bagian dari perjalanan. Dan sering juga gue katakan ya, kadang kemunduran itu perlu. Supaya apa? Supaya borok-borok, supaya hal-hal negatif ini terlihat. Lalu setelahnya diperbaiki. Kalau penampilan Manchester United seperti kayak musim lalu, di mana musim pertama Erik ten Hag segalanya nampak bagus-bagus saja, ternyata nggak demikian. Riak-riak itu masih tetap ada di Manchester United. Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan masih tetap ada dan belum disentuh sama sekali. Sampai dengan saat ini, fasilitas di Carrington contohnya, sistem rekrutmen yang nggak jelas, itu salah satunya. Dan lain-lain. Jadi menurut gua penting ya Erik ten Hag bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe, dan yang gua harapkan justru kedatangan dari Sir Jim Ratcliffe ini akan memperkuat lagi posisi dari seorang Erik ten Hag. Dan tentu saja komitmen untuk memperkuat ini juga harus dibayar kembali oleh Erik ten Hag dengan penampilan yang bagus, dan mungkin akan ditentukan juga dengan target-target yang akan mereka tetapkan untuk digapai oleh seorang Erik ten Hag. Menarik ya menurut gua. Tentu saja tidak dibahas secara detail di konferensi pers ini apa-apa saja yang dibicarakan, tapi kita lihat akan seperti apa ini perjalanan Manchester United musim ini. Ineos nampak juga bergerak cepat ya, dengan yaitu tadi mengunjungi Old Trafford, mendengarkan dari berbagai pihak mengenai situasi di Manchester United, dan mereka ingin memberikan perbaikan dan juga memberikan solusi terkait dengan masalah-masalah Manchester United saat ini. Oke, ke hal lainnya, Erik ten Hag memberikan update terkait dengan Andre Onana, terkait dengan AFCON ya. Jadi kita telah berbicara ke Federasi Kamerun, dan ada sebuah masalah ya selama pembicaraan dengan Andre Onana ketika dia datang ke sini. Namun demikian ini juga sangat konstruktif. Kita akan melihat, saya belum tahu ya kalau dia akan bermain menghadapi Tottenham. Jadi Erik ten Hag belum tahu nih apakah Andre Onana bisa bermain menghadapi Tottenham atau tidak. Tapi dia akan berada di sini ketika Manchester United bertanding menghadapi Wigan. Nah, ini juga menarik. Banyak juga pendapat ya, kenapa kok masih ada Andre Onana, kenapa tidak Altay Bayindir? Gue juga mempertanyakan gitu ya, karena gue menilai Altay Bayindir kalau untuk diberikan waktu supaya beradaptasi ya ketika menghadapi Wigan ini, itu ajangnya. Namun di sisi lain, gue juga berusaha untuk menempatkan kaki gue di sepatu pelatih Manchester United atau bahkan manajer Manchester United. Ini secara ringan amatiran nih. Kenapa kok Altay Bayindir atau Andre Onana masih berada gitu loh. Diharapkan bahkan bermain menghadapi Wigan dan juga Tottenham Hotspur. Apakah di lapangan latihan Altay Bayindir belum meyakinkan? Nah, ini kan tanda tanya juga menurut gue. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan, sudahlah, coba saja dulu, beri saja. Wah, gue paling gak bisa ya, pendapat coba saja dulu. Wah, nanti kalau seandainya dia bikin blunder juga, habis sudah penjaga gawang Manchester United. Dua-duanya kelar menurut gue. Terus Tom Heaton yang main. Kan gak demikian menurut gue. Maksud gue bagaimana? Maksud gue adalah, ya biarkanlah pelatih yang menentukan siapa yang paling siap. Situasinya saat ini Manchester United punya 3 penjaga gawang dengan 3 hierarki, katakanlah demikian. Penjaga gawang pertama Andre Onana, kedua Altay Bayindir, ketiga Tom Heaton. Biarkanlah mereka bersaing ya di lapangan latihan, dan tim pelatih yang memutuskan. Andre Onana memang penampilannya tidak stabil, tapi menurut gua ada juga peningkatan-peningkatan yang sudah diperlihatkan oleh Andre Onana, memberikan gaya berbeda juga. Bagaimana sekarang penjaga gawang lebih aktif dalam melakukan build up ya, umpan-umpannya juga lebih bagus daripada musim-musim sebelumnya. Artinya dari sektor penjaga gawang ini tidak bisa dipandang sebelah mata menurut gua. Oke, dari sisi save dan segala macam mungkin belum segemilang David De Gea. Namun, apakah
Altay Bayindir bisa memperbaiki hal ini. Nah, ini kan yang lebih tahu sebenarnya tim kepelatihan. Karena tim kepelatihan yang melihat setiap saat, setiap hari di lapangan latihan. Itu dia sih menurut gue. Tapi ya, gue secara ringan amatiran tetap, atau gue ya sekali lagi sebagai fans yang ringan amatiran ini, ya tetap berpendapat lawan Migan mungkin ya, Altay Bayindir bisa dicoba. Mungkin tidak 90 menit, mungkin 45 menit saja, kenapa tidak ya. Terkait dengan kenapa Manchester United masih berbicara dengan Ravel Varane dan juga Martial, artinya berdiskusi terkait dengan perpanjangan kontrak. Saya pikir ini merupakan sebuah diskusi internal antara klub dan juga pemain. Jadi Erik ten Hag melihat ini bukan hanya dari dia, tapi ada dari pihak klub juga yang sedang berbicara di sana. Oke. Mengenai masa depan Jadon Sancho, saya tidak bisa mengatakan tentang hal tersebut. Kita harus menunggu dan kita harus melihat ya bagaimana keadaan ini berjalan. Ketika kita memiliki kabar, saya pasti akan memberitahu kepada Anda. Saya tidak bisa mengatakan saat ini mengenai hal ini ya, karena tidak ada update. Erik ten Hag juga memberikan tanggapan lagi nih, atau pendapat komentar terkait dengan pembicaraan dengan Sir Jim Ratcliffe. Kita harus melihat hal ini lebih turun lagi ya, artinya lebih tenang lagi. Mereka baru saja datang dan memperkenalkan diri mereka. Mereka memiliki ide-ide yang bagus. Kita harus melihat apakah kita bisa bekerja secara bersama-sama, kita bisa berintegrasi. Kita harus bekerja. Mereka telah memberikan kepada saya beberapa ide. Kita tentu saja juga memiliki debat ya di antara kita, tapi saya pikir kita akan berjalan secara bersama. Ini menarik bagaimana ya seperti gue katakan tadi ya, mereka sudah bertemu. Penting juga dilihat apakah mereka bisa berintegrasi secara bersama, karena ketika Ineos datang tentu saja mereka juga memiliki ide-ide kan tentang di Manchester United, bukan hanya soal masalah taktik strategi saja, enggak, tapi lebih besar ya, artinya pengelolaan klub dari sisi sepak bola. Sementara Erik ten Hag yang sudah memiliki pengalaman walaupun baru 1 musim, ini banyak fans yang enggak melihat ya, Erik ten Hag baru 1 musim jalan ke musim kedua tapi sudah dihakimi bla 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 ya kan. Erik ten Hag juga sudah memiliki pengalaman begitu loh. Walaupun masih sangat singkat sekali, dia sudah bisa menganalisa apa yang terjadi, dia juga sudah bisa melihat apa yang seharusnya diperbaiki, dan ini yang disampaikan kepada Ineos. Ineos masih dalam posisi melihat, mendengar dan juga belajar ya, mempelajari, dan kita lihat akan seperti apa. Gua harapkan seperti gua katakan diperkuat posisi dari seorang Erik ten Hag dengan disupport lebih lagi. Tapi ya kalau mereka bisa melihat tujuan ya yang sama, lalu jalannya juga yang sama, atau bisa dikompromikan atau bisa didiskusikan jalan menuju tujuan yang sama itu tadi. Mengenai ini terakhir ya, kabar pemain cedera, Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita akan memiliki ya lebih kurang atau kurang lebih lah ya skuad yang sama ketika kita menghadapi Nottingham Forest. Walaupun demikian, di foto atau ya gambar pemain latihan Lisandro Martinez dan juga Casemiro sudah latihan bersama tim Manchester United. Bukan cuma latihan individu, tapi sudah latihan secara bersama. Ini menarik, apakah mereka akan diberi kesempatan? Kalaupun mereka tidak diberi kesempatan turun, ya paling tidak mereka ada di bangku cadangan. Nah, itu sudah merupakan kabar positif menurut gue. Walaupun nanti yang dimainkan katakanlah sama seperti atau mayoritas sama seperti ketika menghadapi Nottingham Forest, tapi ketika Casemiro dan juga Lisandro Martinez sudah berada di bangku cadangan, ya menurut gue ini sudah kabar yang sangat positif sekali sih. Karena dua pemain ini merupakan pilar dari Manchester United musim lalu dan diharapkan juga bisa memperbaiki situasi di Manchester United di skuad musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.